Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'dah. Kepada Bapak Ibu, teman-teman kelompok satu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis virtual ini tanpa halangan suatu apapun. Maka dari itu, kita ikrarkan kesyukuran kita dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok satu mata pelajaran Etika dan Profesi Guru akan menyampaikan presentasi yaitu tentang uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru. Oke, kelompok kami terdiri dari Ibu Nikmatul Muawana, Ibu Siti Muzayana, Ibu Sofia Tuya, saya sendiri Olivia Fitriani, Bapak Syauki Mubarok, Bapak Hasan Fikri, Bapak Ahmad Muhyiddin, dan Bapak Tahir Afandi. Oke, sebelumnya saya di sini sebagai moderator akan memberikan presentasinya yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun yang pertama pembukaan dan yang kedua yaitu pemaparan materi dan yang ketiga adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Eh, dilanjutkan presentasi yang kedua yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Tahir Afandi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Olivia Fitriani yang telah mempersilakan kami sebagai pemateri untuk menyampaikan materi pada kesempatan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pemateri, insya Allah pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang UKG dan juga PKG. Apa itu UKG? UKG adalah uji kompetensi guru dan PKG adalah penilaian kinerja guru. Yang dalam hari ini adalah dua program yang saling berkaitan ya dalam upaya meningkatkan kualitas guru di Indonesia. UKG mengukur kompetensi profesional dan pedagogi guru, sementara PKG itu menilai kinerja guru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jadi UKG dan PKG itu menjadi dasar untuk pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, yaitu guru. Baik Bapak Ibu, eh, nanti dalam pembahasan UKG yang akan kita bahas adalah pertama pengertian UKG, tujuan UKG, manfaat dan prinsip UKG, kemudian ada kompetensi yang diuji dalam UKG dan juga pelaksanaan UKG. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuju ke pengertian UKG. Apa itu UKG? UKG itu adalah singkatan. Kepanjangannya adalah uji kompetensi guru yang merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kafah atau sempurna membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Nah, jadi untuk mengukur kompetensi guru terhadap keempat komponen tersebut, maka dilakukanlah UKG atau uji kompetensi guru. Ini seperti itu pengertiannya. Kemudian lanjut, apa sih tujuan UKG? Apa sih tujuan uji kompetensi guru? Setidaknya ada 4 atau 5 tujuan UKG. Di sini saya akan menjelaskan 5 tujuan uji kompetensi guru. Yang pertama tujuannya adalah memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru. Jadi dengan adanya ujian atau uji kompetensi guru ini, kita akan memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru tersebut. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan peta kompetensi guru. Jadi lebih merinci lagi tentang informasi yang didapat dari guru tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memperoleh hasil uji kompetensi guru yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru. Jadi dari apa namanya UKG ini kita bisa memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru. Kemudian tujuan yang keempat, UKG dilaksanakan itu terutama untuk memantau jalannya fungsi profesi guru. Apakah guru tersebut sudah sesuai dengan fungsinya sebagai profesional guru
atau belum. Jadi nanti ketika sudah diuji kompetensi guru ini, maka akan terlihat apakah guru tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai guru atau belum. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir, UKG ini diperlukan guna mendapatkan guru yang dapat bekerja secara profesional. Jadi bukan hanya guru yang sifatnya mengajar biasa, tapi juga secara profesional, apakah dia sudah bekerja secara profesional atau belum. Itu seperti itu tujuannya. Baik, selanjutnya manfaat dan prinsip UKG. Apa aja sih manfaat dari UKG ini? Sebenarnya banyak manfaat dari UKG ini. Cuma yang akan kita sampaikan di sini setidaknya ada 6 manfaat daripada uji kompetensi guru. Yang pertama saya sampaikan bahwa manfaat UKG itu sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Jadi ada standar-standar kompetensi seorang guru yang nanti akan dikembangkan lewat UKG ini atau uji kompetensi guru ini. Yang kedua adalah merupakan alat seleksi penerimaan guru. Tidak semua guru itu akan diterima menjadi apa namanya guru yang profesional dengan melalui seleksi daripada UKG ini. Jadi bagian daripada seleksi untuk menjadi guru yang profesional. Sebenarnya semua guru bisa mengajar dimanapun, tapi alangkah baiknya dia melakukan UKG supaya apa? Supaya menjadi guru yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang apa namanya ditentukan oleh dinas terkait seperti itu. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah untuk mengelompokkan guru. Jadi nanti guru-guru apa saja dia mengajar pelajaran apa saja, kemudian eh, ya mungkin masing-masing gurunya juga akan terlihat seperti apa karakternya dan bagaimananya nanti akan dikelompokkan di sana setelah melewati UKG atau uji kompetensi guru. Kemudian manfaat yang keempat adalah sebagai bahan acuan dalam peningkatan kurikulum. Jadi dalam pengembangan kurikulum pun guru menjadi salah satu komponen dalam peningkatan mutu dari kurikulum tersebut. Kemudian yang kelima sebagai manfaat UKG adalah merupakan alat pembinaan guru. Jadi tidak hanya siswa atau siswi saja yang dibina oleh guru, ternyata dalam UKG ini eh, guru juga dibina, ya. Dengan apa? Dengan adanya uji kompetensi guru. Yang terakhir dari manfaat UKG adalah mendorong kegiatan dan hasil belajar. Ini sangat penting. Jadi kegiatan dan hasil belajar itu harus didorong penuh dan salah satu alatnya adalah dengan pelaksanaan UKG atau uji kompetensi guru. Dan pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang prinsip UKG. Di sini singkat saja, prinsip UKG ada 4. Yang pertama objektif. Objektif itu penilaian sesuai dengan yang terjadi di lapangan ya. Jadi tidak subjektif. Kemudian yang kedua adalah adil. Adil itu tidak timpang, adil itu seimbang, sama rata. Kemudian yang ketiga transparan. Apa itu transparan? Transparan itu tidak eh, menutup-nutupi, tidak menjadi sebuah rasa. Jadi transparan terbuka. Yang keempat adalah akuntabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini ya. Salah satu materi yang menyampaikan tentang pengertian, tujuan, dan juga manfaat dan prinsip daripada uji kompetensi guru. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Tapi sebelumnya saya serahkan dulu ke moderator. Terima kasih, Ibu Moderator. Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak ini atas pemaparan materinya Ya, yang sangat sama-sama. baik. Baik. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yunita Sari. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Olive atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua yaitu capaian pembahasan PKG, penilaian kinerja guru. Slide-nya Pak. Capaian pembahasan PKG Pak, penilaian kinerja guru. Ya, next. Nah, di sini capaian pembahasan PKG atau penilaian kinerja guru yang akan dibahas adalah yang pertama, mampu mengetahui pengertian PKG itu apa. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat PKG, yaitu mampu memahami tujuan dan manfaat PKG, kemudian syarat sistem PKG, prinsip PKG, pelaksanaan PKG, dan kompetensi PKG. Yang pertama, yang saya akan sampaikan adalah tentang pengertian PKG. Next, Pak. Baik, pengertian PKG atau penilaian kinerja guru, yaitu eh, penilaian terhadap kinerja guru merupakan suatu upaya untuk mengetahui kecakapan maksimal yang dimiliki oleh guru apa
dengan proses dan hasil pelaksanaan kinerjanya. Jadi di sini sepertinya sebenarnya pemaparannya panjang ya. Untuk penilaian kinerja guru, menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019. Jadi penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, ya, kepangkatan dan jabatannya. Jadi pelaksanaan tugas utama guru itu tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan. Jadi penerapan pengetahuan dan keterampilan juga sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi penilaian terhadap kinerja guru merupakan suatu upaya untuk mengetahui kecakapan maksimal yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi berkenaan dengan proses dan hasil pelaksanaan pekerjaannya. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru itu sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah atau madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Ya, jadi kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja saja, akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja. Tugas utamanya profesi keguruan adalah melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, dan tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Baik, yang kedua, tujuan dan manfaat. Baik, tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja guru. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan merupakan alat seleksi penerimaan guru. Kemudian yang kedua, untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, bimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian manfaatnya, setidaknya ada 3 manfaat dari PKG ini. Yang pertama adalah menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru. Kemudian yang kedua, acuan bagi sekolah atau madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Yang ketiga, sebagai pedoman guru untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan saran dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Jadi itu secara umum. Jadi tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, syarat sistem PKG. Ya, syarat sistem PKG ini, persyaratan penting dalam sistem PK guru ya adalah yang pertama valid. Jadi sistem uh, penilaian kinerja guru itu dikatakan valid bila aspek yang dinilai itu benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan ada tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, reliable. Reliable. Sistem PK guru dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi itu jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah praktis. Jadi sistem PK guru dikatakan praktis apabila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah. Jadi dapat tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Baik, sampai situ yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Pak Hasan ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Ibu Yunita, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat baik dan menarik. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Hasan Fikri. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan masalah prinsip-prinsip pelaksanaan UKG. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada prinsip objektif, di mana hasil yang diperoleh harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, prinsip yang kedua, itu adil, di mana semua guru itu harus menjalankan penilaian kinerja
melalui ketentuan prosedur yang sama tanpa terkecuali. Kemudian, akuntabel. Pihak yang berwenang melakukan penilaian harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya berdasarkan bukti. Kemudian, prinsip keempat, transparan. Proses penilaian dilakukan secara terbuka. Artinya penilai, guru yang dinilai, maupun pihak lain yang bisa mengetahui tentang hal-hal yang akan dinilai, proses penilaian, dan hasil penilaian. Artinya, dalam pelaksanaan PKG itu dilakukan secara terbuka tanpa ada terkecualinya. Kemudian prinsip yang kelima, partisipatif, di mana guru dituntut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan. Kemudian prinsip yang keenam, terukur, yaitu dilakukan penilaian berdasarkan eh, pelaksanaan UKG dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian prinsip ketujuh yaitu komitmen, di mana penilai maupun guru yang dinilai harus mampu menyeimbangkan sikap demi kelancaran penilaian sesuai prosedur sehingga tujuan penilaian bisa terwujud. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Dalam prinsip ini, seorang guru harus mau mengikuti proses penilaian kinerja selama menyandang profesi itu. Profesi sebagai guru lah. Kemudian selanjutnya, waktu pelaksanaan PKG. Penilaian kinerja guru sekurang-kurangnya itu dilakukan 2 kali setahun. Biasanya dilakukan pada awal tahun ataupun akhir tahun. Dalam PK guru atau pelaksanaan kinerja guru, ini dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 bagian. Yang pertama ada PK penilaian kinerja guru formatif, yaitu digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 minggu di awal tahun ajaran. Kemudian ada PK guru sumatif. PK guru sumatif ini digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. Juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang dinilainya masih di bawah standar, ataupun telah mencapai standar, ataupun telah melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian prosedur pelaksanaan PKG, penilaian kinerja guru, itu terbagi menjadi 4 tahap. Ada tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penilaian dan scoring, dan yang keempat tahap evaluasi dan tindak lanjut. Dalam tahap persiapan, penilai dan guru dituntut mampu memahami pedoman PKG, indikator kompetensi, dan jadwal penilaian, di mana guru harus diberitahu secara resmi sebelum proses dimulai. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, penilai melakukan observasi terhadap kegiatan guru, baik di dalam maupun di luar kelas, serta mengumpulkan bukti kinerja melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung. Kemudian tahap penilaian dan scoring, seorang penilai harus memberikan skor terhadap masing-masing indikator kompetensi dengan skala 0 sampai 2, yang kemudian dikonversikan ke skala nilai 1 sampai 4. Skor ini direkapitulasi untuk memperoleh nilai total kinerja guru. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, hasil PKG digunakan untuk perencanaan pembinaan guru, termasuk pelatihan atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian kompetensi yang dinilai dalam PKG. Lanjut, Pak Tahir. Yang pertama, ada kompetensi pribadi. Dalam kompetensi pribadi, seorang guru dituntut harus bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, serta menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, dan memiliki semangat etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi seorang guru. Kemudian, kompetensi yang kedua itu kompetensi profesional, di mana seorang guru mampu menguasai struktur konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, serta mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Kemudian kompetensi yang ketiga ada kompetensi pedagogik, di mana seorang guru harus mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsipnya, kemudian mampu mengembangkan pembelajaran dan serta kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, kemudian komunikasi dengan peserta didik, dan mampu menilai dan mengevaluasi secara efektif.
Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, di mana seorang guru harus mempunyai sikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Selain itu, seorang guru dituntut memiliki komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara baik. Kemudian lanjut ke tantangan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penilaian kinerja guru. Dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penilaian kinerja guru, tentu terdapat tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan ini bisa dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, tantangan teknis dan infrastruktur, yaitu di mana ketersediaan sarana dan prasarana dan kesulitan akses teknologi merupakan salah satu tantangan dari teknis dan infrastruktur. Contohnya seperti di daerah-daerah tertinggal yang masih mengalami keterbatasan sarana seperti komputer, koneksi internet, dan ruang yang tidak memadai, sehingga tidak dapat dilaksanakan UKG berbasis komputer. Kemudian terkadang terjadi gangguan teknis dalam sistem ujian, seperti aplikasi error, server lambat, dan hal-hal yang lain yang mengganggu dalam penilaian kinerja guru ataupun uji kompetensi guru. Kemudian tantangan yang kedua, ada tantangan dalam sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia ini meliputi aspek kesiapan guru, kemudian kompetensi penilaian dalam UKG, minimnya pembinaan pasca penilaian. Dalam aspek kesiapan guru menghadapi ujian, tidak semua guru mendapatkan pelatihan atau pembekalan sebelum mengikuti OKG, sehingga menimbulkan kecemasan atau performa yang kurang optimal. Kemudian, kompetensi penilaian dalam PKG. Dalam penilaian kinerja guru sering dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas yang belum mendapatkan pelatihan khusus, sehingga berisiko menimbulkan subjektivitas atau bias dalam penilaian. Dan yang terakhir, minimnya pembinaan pasca penilaian, di mana hasil UKG dan PKG seringkali tidak diikuti oleh pembinaan atau pelatihan lanjutan yang tepat sasaran, sehingga guru tidak mendapat umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian tantangan yang ketiga, tantangan psikologis dan motivasi. Tantangan psikologis dan motivasi ini meliputi ketakutan dan kecemasan guru. Terdapat dalam pendidikan terdapat beberapa guru yang merasa tertekan karena UKG yang dianggap sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka, bukan sebagai bagian dari pengembangan diri. Kemudian kurangnya motivasi dan persepsi negatif terhadap sistem evaluasi, di mana sebagian guru menilai bahwa uji kompetensi dan kinerja lebih berorientasi pada administrasi daripada peningkatan mutu nyata. Kemudian tantangan yang keempat, tantangan administratif dan kebijakan. Pada tantangan ini, seorang guru memiliki ketidakkonsistenan pelaksanaan, di mana jadwal dan sistem pelaksanaan UKG ataupun PKG sering berubah-ubah, sehingga membuat guru menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri secara optimal. Kemudian kurangnya integrasi data dan tindak lanjut, di mana semua hasil UKG atau PKG digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan profesi. Kemudian tumpang tindih program, di mana adanya berbagai program penilaian lain seperti kinerja, supervisi, dan akreditasi membuat guru terbebani dengan administrasi yang berlebihan. Kemudian tantangan yang kelima, tantangan kontekstual dan budaya sekolah. Budaya evaluasi yang belum terbangun. eh, Dalam tantangan kontekstual dan budaya sekolah ini ada 3 tantangan. Yang pertama, budaya evaluasi yang belum terbangun, yang mana di banyak sekolah evaluasi terhadap guru masih dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian kurangnya kolaborasi dalam evaluasi, sehingga penilaian masih dilakukan secara individu, tanpa pendekatan tim atau pembelajaran kolektif untuk saling berbagi praktik baik antar guru. Kemudian yang terakhir, ketimpangan antar wilayah, di mana pelaksanaan UKG ataupun PKG di daerah perkotaan cenderung lebih lancar dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil, karena perbedaan akses sumber daya manusia dan dukungan dalam uji kompetensi guru ataupun pelaksanaan kinerja guru. Nah, dari 5 tantangan tadi, tentu kita harus mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan.
antara lain peningkatan kapasitas teknologi dan pelatihan digital bagi guru dan penilai, standarisasi dan penyederhanaan instrumen penilaian yang lebih kontekstual, pelatihan calon penilai PKG secara profesional agar penilaian objektif dan adil, integrasi hasil UKG dan PKG ke dalam program pembinaan guru yang berkelanjutan, dan pendekatan evaluasi yang lebih partisipatif dan mendorong refleksi diri guru. Sampai di sini mungkin untuk mengakhiri atau menyimpulkan dalam pembahasan ini, pembahasan masalah UKG dan PKG, akan saya kembalikan ke moderator. Kepada Baik, Bu. terima kasih Bapak Hasan Fikri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Dari beberapa materi yang telah disampaikan di atas, yaitu mengenai pelaksanaan uji kompetensi guru atau UKG dan penilaian kinerja guru atau PKG, dapat disimpulkan bahwa UKG dan PKG merupakan instrumen penting dalam menilai kualitas dan profesionalisme guru secara menyeluruh. UKG fokus pada aspek teoritis, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan PKG atau penilaian kinerja guru menilai praktik nyata guru di lapangan. Pelaksanaan UKG dan PKG masih menghasiapan guru, kualitas instrumen maupun keterbatasan tindak lanjut hasil penelitian. Tantangan tersebut menghambat pencapaian tujuan evaluasi yang ideal. Demikian kesimpulan dari materi yang telah disampaikan di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai pelaksanaan uji kompetensi guru, UKG, dan penilaian kinerja guru atau PKG. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya, terutama kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam presentasi tersebut. Kami menyadari bahwa penyampaian tadi masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.